Lancar kayak jalan tol. Ada yang lagi nggak puasa. Laki-lakinya udah ada yang bolong. Oke, siap untuk hari ini. Harinya laki-laki bolong semua deh. Laki-laki bolong semua. Wah, kamu menjamin ya laki-laki bolong semua. Kamu sekretarisnya laki-laki. Malam. Atika tugasnya memang belum ada ya, Atika ya? Atika tugasnya. Iya, halo Atika, tugas kamu itu belum dikumpul atau soalnya nggak ada, belum ada. Tugas yang pertama ya itu ya? Iya, tugas yang pertama. Oh, yang kemarin itu. Tugas yang pertama. Oh, ini ya. Alibaba. Oh, yang ini, yang motivator itu ya. Ayo, Alibaba tuh motivator atau? Ya, motivator bisnis itu kan bisnis apa sih? Sukses, pembisnis sukses. Ya. Motivator juga. Motivator dunia. Bukan yang ini ya? Ini udah ya? Kok ada nomor satunya? Ya, kita nanti bahas. Jadi hari ini kita TTM online yang ke-7. Lagi loading. Filenya lagi loading. Sekarang ada yang tahu hari apa? Hari Pendidikan Nasional. Iya, benar. Hardiknas. Hari Buruh tuh kemarin, Hari Buruh. Hari ini Hardiknas. Sekarang kita sebelumnya selamat Hari Diknas, Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Oke, sekarang TTM 7. Tadi udah saya katakan hari ini kuis. Setelah itu nanti kita bahas atau diskusi tanya jawab tentang materi yang belum dimengerti. Jadi tuh materi yang ada di buku dari bab 1 sampai bab 6. Jadi nanti kalau kira-kira pertanyaannya saya kira banyak, saya akan pilih yang paling sesuai dengan topik bab 1 sampai bab 6 karena kalau kebanyakan pertanyaan takutnya kita nggak bisa bahas hari ini ada bahas tentang bisnis dari Alibaba Group, yaitu pendirinya kan Jack Ma. Tadi dia bilang dia pebisnis sekaligus juga dia motivator juga, kayak menyemangati orang-orang untuk bagaimana sih berbisnis begitu. Oke. Tanpa menunggu lama, kita akan kuis. Kalian siap? Siap. Ya, kalian. Kalian kayaknya senang banget kuis ya. Kayaknya nomor 1. Biar nggak ngerjain tugas mulu. Loh, kan kalau di dalam kelas nggak mungkin ngerjain tugas. Sistem ekonomi campur. Ayo, negara mana yang menerapkan sistem ekonomi campuran? Negara mana? Bentar ya, saya akan kirim ke grup.
Udah? Ekonomi campuran. Ayo, ekonomi campuran itu bab berapa? Jangan ada yang lupa. Ekonomi campuran. Itu di bab berapa? Di bab 2. Aku lupa, Bu. Ayo, jangan lupa. Bu. Pelajaran itu ya tidak untuk dilupakan, tapi untuk diaplikasikan. Mantan tuh yang dilupakan. Loh, bener loh. Indonesia, Bu. Oke, ada yang jawab Indonesia. Dan. Atika, tugas kamu. Saya menunggu loh. Itu Atika kenapa? Campaign. Ayo, saya akan pilih namanya. Yang pertama, Swedia. Retno. Mana Retno nih? Retno baca. Oh, ada kok. Retno ada kok. Ayo di bab 2. Wah, Indonesia semua jawabannya. Indo, ya Taryuni Indo. Kita keep ya C. Mana Retno bisa berbicara nggak? Kalau nggak bisa berbicara nggak apa-apa. Maksudnya kalau lagi kerja gitu kan. Skype muter-muter terus. Skype aja. Bisa Bu, ya. Retno baca soal nomor 1. Negara manakah yang menerapkan sistem ekonomi campuran? Jawabannya C, Bu, Indonesia. Oke, Indonesia. Kenapa Indonesia? Ya, Bu. Loh, kan saya mau tanya. Kenapa Indonesia? Karena sistem ekonominya mengalami berbagai fase yang dipengaruhi oleh masyarakat politik. Ya bisa dipengaruhi oleh politik juga bisa. Berarti itu namanya apa? Kalau dia bisa politik, bisa individu, bisa publik, itu namanya apa? Bisa sosialisme, bisa kapitalisme, itu namanya apa? Ribel. Campuran. Bukan liberal. Campuran. Campur. Oke. Nomor. Udah jawabannya C, benar, Retno. Lanjut, nomor selanjutnya. Jangan lupa kalian Filipina. Nggak ada di pilihannya dia. Kalian jangan memilih yang tidak ada di pilihan ya. Jangan ngelawak, cukup saya saja yang ngelawak. Kok ini? Salah, bukan ini. Ini yang kemarin kan? Ini yang kemarin. Kok bergabung gitu dia? Oh ini.
Kuis nomor 3. Nah ini. Iya, pertanyaannya Dewi, pertanyaannya saya up di line. Saya foto kok kan? Ada kan? Saya foto loh. Pertanyaan nomor 2. Tunggu ya, saya pilih orangnya dulu. Pertanyaan nomor 2. Fitri. Fitri ada kan? Ada, udah masuk semua kok. Fitri. Dewi udah di up tuh. Di line. Ayo, bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat garis wewenang. Nah, ini materi yang bab 5 yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan merupakan pengertian. Ayo, di struktur organisasi tuh kalau dia menggabungkan secara langsung antara bawahan dan atasan secara vertikal, itu pengertian organisasi apa? Itu kan organisasi ada banyak macamnya. Saya ibuku. Oke, teruni fungsional. Saya baca boleh Bu? Enggak. Fitri. Ganti Fitri. Saya mau mendengar suara yang lain juga kan. Fitri. Atau saya kasih kesempatan sama Suci. Fitri. Saya mau. Oke, Suci ya, Bentuk Suci. Bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat garis wewenang yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan merupakan pengertian dari C. Organisasi ini. Oke. Benar. Benar apa benar? Salah apa benar? Benar kok. Benar. Benar kok. Oke, lanjut. Kalian jangan lupakan pelajaran ya. Saya mau tanya, kenapa orang-orang ya gampang banget melupakan pelajaran, tapi melupakan mantan tuh butuh waktu bertahun-tahun. Beda ceritanya tuh. Enggak, sama. Aduh, Sama, kalian ibaratkan aja pelajaran ini mantan kalian gitu, yang kalian sangat-sangat sayang gitu loh. Kan kalian udah keluar banyak kan di pelajaran ini, kalian bayar uang kuliah, kalian belajar. Masa kalian lebih gampang melupakan dia daripada mantan kalian? Aduh. Gak habis pikir saya. Hukum alam sepertinya. Karena pakai hati jadi susah lupa. Sanisa baca Sanisa. Sanisa baca, bisa baca? Atau lagi kerja? Ayo, manajemen. Oh, bentar. Saya mau kirim fotonya dulu. Hampir lupa. Ya, Taryuni. Saya lihat kok jawaban kamu, Taryuni. Manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasi, serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Merupakan pengertian dari manajemen. C. Ada pertanyaan yang beda? Ada jawaban yang beda? Oke, benar ya. Benar. Ada 4 ya. Yang manajemen itu bukan. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Fungsional, maaf Bu. Taryuni baca. Gak apa-apa Fitri, kamu denger aja gak apa-apa.
Siapa? Taryuni baca Taryuni. Baca apa Bu? Baru masuk. Itu yang ada di grup yang ada di grup lain. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 5. Yang suatu badan di mana mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban secara terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing, serta keanggotaan perseorangan ditunjukkan dengan jumlah kepemilikan saham tersebut, merupakan pengertian koperasi. Bukan. Aku tuh. Ayo. Nomor kekayaan terpisah. Aku Bu. Apa? Perusahaan terbatas. Perusahaan negara Bu. Perusahaan. Aku Bu. Berarti terbatas nih. Terbatas. Apa nih? Terbatas, negara, koperasi, perseorangan. Terbatas nih. Ayo Taryuni apa? Terbatas. Ya, jawabannya terbatas. Iya Fitri, jawabannya terbatas. Saya yang kalau kalian kasih jawaban di line juga atau di obrolan saya lihat ya. Saya nilai juga. Ya, terbatas. Kalau perseorangan itu kan yang dimiliki oleh satu orang. Kalau yang terbatas itu tadi badan yang mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban secara terpisah dari kekayaan pribadi. Terus PT kan, itu namanya PT. Itu beda lagi perusahaan terbatas sama perusahaan terbatas, itu perusahaan terbatas. Perusahaan negara itu perusahaan milik negara, kayak BUMN. Banyak BUMN ya. Kalau koperasi itu yang anggotanya juga merupakan pemilik saham. Jangan salah ya, jangan salah membedakannya. Soalnya kalau salah-salah, kalau baca gitu tahu tapi nggak memahami gitu, nggak paham. Apanya nggak paham? Nggak ingat. Oh. Ya kan pernah baca materinya, tapi kan nggak nyapal. Iya. Jadi pas diulang lagi ada pertanyaan kayak gitu nggak ingat. Oke, makanya ini kita memanggil memori lama. Padahal nggak lama juga kan. Siapa lagi nih? Saya lagi melihat siapa yang Dita baca. Dita ada nggak? Dita ada barusan. Ayo Dita baca. Halo Dita. Keunggulan aktif merupakan keunggulan yang adanya nanti Bu. Apa jawabannya? Loh, baru satu orang yang jawab. Ayo, keunggulan komparatif ini pengertiannya artinya suatu negara itu mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah dengan memanfaatkan
Ayo, udah ada yang benar. Dengan memanfaatkan ini, suruh jawab semua kah Bu, atau yang disebut aja? Yang jawab semua, kalau bisa jawab semua, itu kan ada pilihannya. Kalau misalnya dari handphonenya nggak bisa, saya kan kasih fotonya di grup, bisa jawab dari obrolan atau dari line grup. Ayo loh, masih 6 dan masih banyak yang salah. Jadi kalau keunggulan komparatif itu, negara mampu memproduksi barang dan jasa itu, biaya produksi barang dan jasanya itu lebih murah daripada negara-negara lain dengan memanfaatkan. Ayo, saya ini jawabannya B. Dengan ini kita udah belajar keunggulan komparatif. Teknologi. Saya penasaran. Yang jawab D siapa yang jawab D? Yuni Fajar. Yang jawab D dari Skype siapa? Selain Yuni. Yuni kan baru kan, Yuni Fajar baru. Yang jawab D dari tadi siapa? Yang jawab D dari tadi siapa? Ayo. Mungkin saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Yang jawab D siapa? Selain Yuni Fajar. Yang jawab D dari Skype aplikasi siapa? Iya Dita, aku kalau nggak A, C Bu. Yang jawab D siapa? Astaga. Siapa? Dewi ya? Dewi. Dewi. Nggak ada yang ngaku, Bu. Siapa yang jawab D? Hah? Kalau nggak ngaku, aku aja, Bu. Ayo ngaku. Ngaku nggak? Kalau nggak ada yang ngaku, aku aja ngaku deh. Penasaran jawabannya yang bener apa ya? Yang jawab D siapa? Ini saya nggak akan lanjut nih. Saya. Siapa? Beneran? Ayo ngaku dulu, ngaku dulu. Memang beneran Dita. Ngaku dulu, nanti nggak lanjut-lanjut. Memang lanjut. Persaingan. Udah banyak yang jawab dari lain. Jawabannya itu D. Tepuk tangan. Tuh kan ada yang ngaku kan. Tuh. Saya tahu Yuni Fajar kan ada nih D. Tapi kan yang dari tadi di Skype saya nggak tahu siapa yang jawab. Jawabannya D. Jadi dia keunggulan komparatif itu jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa itu biaya produksinya lebih murah dibanding dengan negara lain. Misalnya produksi kopi, tapi yang memanfaatkan alam gitu, dari alam, kopi dan lain-lain. Jangan lupa ya. Oke. Selanjutnya nomor 7. Sedikit lagi. Baca Nia Kurnia. Di bawah ini manakah yang tidak termasuk fungsi manajemen? Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja. Pengawasan. Kamu jawab D apa C? Bentar. Peningkatan kinerja. Yakin nggak mau berubah? Ayo fungsi manajemen. Bentar, Bu. Perencanaan aja.
Oke, Atika jawabnya A, Siti C, Anang A. Persaingan. Ini yang tadi ya. Ini Atika A, Siti C. Ini dari D D D D D. Aku D. deh. Ya, peningkatan kinerja. Jawabannya D. Fungsi manajemen itu pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, Iya bener kan? perencanaan. Yang enggak itu D. Jangan ragu kamu. D. Oke, lanjut. Kita move on. Kusain nih baca. Kusain nih. Ya. PPT-nya Bu. Oh iya, lupa. Maaf ya. Kadang karena Oke, udah. Saya kirim. Kusain. Baca. Motif D. Kalau gini kan enak semua kayak aktif gitu kan, semua jawab. Saya perhatikan loh jawaban kalian ini. Yang dari aplikasi juga saya perhatikan. Debu. Baca. Kusain nih. Debu. Soalnya Produk dapat berupa barang maupun jasa. ya gampang sekali ya. Baru lagi mau saya nasihatin yang tadi mau jawab salah dari aplikasi. Oke, kita langsung. Lihatnya di lab. Iya, nggak apa-apa. Saya akan kirim. Oke, 2 lagi. Malatif baca. Malatif baca. Lagi di jalan Bu. Oke, kita skip Malatif. Saya lihat ini Dewi. Saya Bu. Ya. Bila berhadapan dengan pasar yang penuh pesaing, maka tindakan Anda Apa tindakan kamu Dewi? yang D, membuat kemasan yang lebih menarik dan juga memberikan pelayanan yang lebih baik. Ya. Sehingga bisa memenangkan pasar. Benar sekali. Ini kita udah bahas juga ya. Improvement artinya buat perubahan. Oke. The last but not the least, yang terakhir ya. Habis itu kita diskusi. Nah, ini dia terakhir, jatuh sama siapa? Saya lihat dulu ini. Nah, ya, saya akan mencari siapa orang yang beruntung. Umi. Kenapa? Umi, ayo Umi. Di bawah ini, faktor yang mempengaruhi kegiatan bisnis kecuali B. Kecuali ini ada yang jawab nih, Sitaryuni pengangguran. Aku B, Bu. Ada yang jawab B ya. Iya, pengangguran. Oke, yang di aplikasi saya mau bertanya nih. Baru lagi mau saya bertanya kan, udah pada ganti jawabannya. Jawabannya B ya.
Kenapa B? Faktor yang mempengaruhi kegiatan bisnis kecuali siapa yang jawab A? Saya ya, aku ya. Loh, tapi kamu bilang tadi, oh ini Umi ya, Umi jawab A ya. Dewi jawab A. Kenapa Dewi jawab A? Hah? Saya jawab. Enggak, siapa yang jawab A tadi? Irfan aja deh. Irfan kenapa jawab A? Karena A itu huruf yang pertama, Bu. Maksudnya? Lah, tahun pengertian inflasi. Jawabannya B, pengangguran. Aduh, jawabannya B, cakep. Oke. Itu benar dong, Bu, tapi. Iya bener, kan saya nggak ada bilang salah. Bener loh Umi, jawabannya B, inflasi itu 100 nggak, Bu, nilainya? 100. Cakep kalau kata Latif. Terima kasih semua. Kalian suka-suka begini-begini ya kan? Heran saya. Iya, Bu, biar nggak itu. Ya biar nggak ngantuk. Biar nggak Iya. ngantuk. Iya sih. Bu. Saya juga Gitu loh, memberi kesempatan kepada orang lain. iya. Gitu. Saya juga di kelas juga kadang dikasih dosennya nonton film, nonton apa gitu, diskusi ngapain. Enakan diskusi, Bu, jadi kita tuh bisa itu loh, daripada apa ya, menyimak, nanti yang ada yang nggak paham malah diem-diem baik. Iya. Saya juga nggak suka sih teori yang gitu. Iya, aku nggak suka teori yang kayak gitu. Saya kalau ngajar itu pasti introspeksi ke diri saya. Saya di kelas juga nggak suka kalau dosen tuh menjelaskan saya apa sih gitu. Iya. Jadi kan, tapi kita tetap ada teori kan. Ini memang seharusnya kan besok seharusnya kan di Taipei. Biasanya saya bikin kayak studi kasus gitu kan. Terus diskusi dalam kelas biasanya saya buat. Tapi karena kita nggak ada ke Taipei, jadi ya sistemnya ya begini, diskusi, kuis, terus bahas bisnis dari Jack Ma. Karena kita kebetulan belajar bisnis, jadi kita bahas tentang bisnis. Hari ini kita belajar bisnis dari Alibaba Group. Apa sih yang kita bisa pelajari dari Alibaba? Ini kita akan bahas nanti di jam-jam terakhir. Oke. Sekarang Narto. Sekarang kita bahas siapa yang belum ada nggak kalian yang nggak ngerti mata pelajarannya dari bab 1 sampai bab 6, atau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan terkait dengan materi tersebut. Tapi kita lagi tidak tali kasih ya, tidak bisa kirim-kirim salam, kirim-kirim apa, kita nggak bisa. Malatif mantap ternyata sama. Apalagi nonton One Piece. Ada nggak? Nggak ada yang mau bertanya ya? Oh, tadi ada, selagi kalian berpikir, tadi ada pertanyaan dari line dari teman kita. Betul, materi diselingi kuis begitu, jadi nggak bosan. Soalnya menurut pelajaran bahasa Indonesia, mendengarkan hanya bisa tahan selama 20 menit. Nih guru bahasa Indonesia sedang ini ya, sedang berbicara. Kelihatannya itu bisa 20 menit itu.
Ini ada pertanyaan dari teman kita. Eh, Bagaimana pendapat kita tentang karyawan yang kena PHK secara massal, jumlahnya yang mencapai ribuan? Bukannya udah ada kayak serikat pekerja atau organisasi yang melindungi pekerja. Jadi bagaimana? Nah, tadi kan saya ditanya begitu. Ya mau gimana gitu kan? Mau gimana? Seperti kemarin kami juga pelajarin kan tentang coronavirus ini. Terus di kelas dibilang gini, tidak ada yang bisa memprediksi suatu keadaan walaupun sebenarnya kita sudah, misalnya begini ya, kalau kita mau investasi nih, misalnya kita investasi di pasar saham, saya kemarin presentasi begini di kelas, persis begini, saya katakan saya mau investasi duit saya di pasar saham bulan Januari 2020. Saya sudah mempertimbangkan itu semua sejak Desember 2019. Artinya saya sudah buat segala kemungkinan terburuk. Jika misalnya saham yang saya investasikan begini, saya sudah buat skenario terburuk gitu. Saya sudah buat analisisnya. Tapi ternyata di akhir Januari ada kejadian yang tidak terduga. Contohnya coronavirus. Tidak ada yang bisa tahu si corona ini akan menghantam dunia sebegini hebatnya. Saya tidak pernah prediksi bahwasanya si corona ini akan menghantam seluruh keuangan saya, misalnya seperti itu. Paling saya prediksi, jika saya rugi sekian persen. Tidak akan pernah saya berpikir mempengaruhi seluruh yang ada di negara-negara ini gitu, di berbagai negara. Jadi ketika memang PHK besar-besaran 2.500, kenyataannya ada serikat pekerja juga yang melindungi pekerja, kita nggak bisa banyak bantu begitu. Pemerintah juga udah bantu dengan dengan menambah APBN, misalnya mereka hutang luar negeri, buka apa kemarin, obligasi tanpa batas. Itu Indonesia sama Jepang salah dua negara yang buka obligasi tanpa batas. Mereka memperjualbelikan surat utang negara secara bebas tanpa batas. Itu salah satu bentuk usaha pemerintah gitu, dengan buat juga kartu prakerja bagi yang belum dapat kerja atau yang udah di PHK. Itulah yang bisa dibantu sama pemerintah begitu. Tapi dengan jumlah 2.500 itu akibat dari si kejadian yang tidak terduga ini. Kita nggak bisa gimana ya, nggak bisa jangan 2.500, 2.000 aja, atau jangan di PHK, nggak bisa. Banyak yang bangkrut memang. Jadi bagaimana cara kita untuk bertahan aja sih begitu. Walaupun memang ada serikatnya kayak gitu kan, karena nggak bisa diprediksi si corona ini akan membawa pengaruh yang begitu hebat di dunia saat ini gitu. Jadi yang bisa dilakukan setiap negara ya begitu tadi, mereka membuat obligasi surat negara tanpa batas jadinya. Ke negara itu uang, ketika mereka menambah APBN, mereka membantu masyarakat yang tadi kena PHK. Itulah caranya membantu begitu. Oke, bagaimana cara membangun mental bisnis, Bu? Soalnya aku belum pernah berbisnis. Nanti kita belajar dari Jack Ma nih ya. Bagaimana Jack Ma yang ditolak oleh Harvard University, salah satu universitas terbaik, 10 kali melamar, 10 kali ditolak. Tapi sekarang Jack Ma menjadi saat orang terkaya di Cina. Bayangin, orang terkaya di Cina. Oke, nanti kita belajar dari Jack Ma, bagaimana dia membangun Alibaba dari nol. Instruksi, Bu. Boleh Siti, instruksi. Bertanya gimana, Kakak? Saya ngomongnya kecepatan ya. Ibu, tadi kan Ibu bilang ya, sekarang negara berupaya menambah APBD negara, jangan kartu prakerja,
obligasi secara terbuka. Mm-mm. Nah, tapi kenapa dana yang untuk WHO, saya kemarin membaca sebuah berita, pemerintah Indonesia tetap membayar dana WHO sebesar 32 triliun, itu akan tetap berjalan. Sedangkan negara-negara lain itu dia berusaha menyetop dana ke WHO. Tetapi kenapa Indonesia di saat posisi seperti ini tetap berbayar kepada WHO gitu, Bu? Oke, saya belum ada sih baca beritanya. Beritanya kemarin, kemarin ada berita yang mengatakan Indonesia akan tetap membayar dana rutin kepada WHO sebesar 32 triliun atau miliar gitu ya. Sedangkan negara lain berusaha menyetop pembayaran itu. Itu dana buat apa ya, Kak? Dana WHO, dana rutin, Bu. Kalau dana itu kan maksudnya bukan Iya, setiap buat negara apa? emang membayar kepada WHO. Mungkin ada beberapa negara yang akan menghentikan pembayaran terhadap WHO. Mungkin ada suatu masalah seperti Amerika kan, mungkin kayak Iya, Amerika. Iya kan, mereka menghentikan membayar dana WHO. itu kan menghentikan pembiayaan terhadap WHO. Itu kayaknya ada suatu masalah tentang apa ya? Nah, itu maksud saya, Bu. Kenapa Indonesia sendiri di saat negara lain tidak membayar, Indonesia sendiri tetap rutin ingin membayar gitu loh, Bu. Tapi kan baru akan membayar kan, itu masih belum ini gitu. Saya nggak bisa komentar ya, itu udah udah bukan wewenang lagi ya, masalah negara membayar WHO atau apa. Saya juga nggak tahu beritanya gimana, terlalu luas sih. Takutnya ngomong kan Indonesianya ada pertimbangan misalnya seperti itu, kita nggak bisa ini sih. Itu sudah koridornya pemerintah. Pasti pemerintah tahu lah mana yang terbaik, kalau menurut saya begitu. Kita sebagai rakyat sih mendukung sepenuhnya, karena kan memang yang ada di sana itu wakil rakyat. Sebagian besar rakyat memilih mereka. Jadi saya percaya apa yang dikerjakan oleh pemerintah sekarang ini sudah cukup baik, sudah sangat baik begitu. Karena memang coronavirus ini juga bukan cuma menghantam Indonesia kan, semua negara juga lagi kewalahan menghadapinya begitu. Jadi kita bantu support aja gitu, doa, atau jangan menambahin masalah lah. Misalnya jangan malah jadi haters yang malah mengomentarin yang gimana gitu. Oke. Ada lagi? Saya mau bertanya, Mbak. Boleh, Anang. Selamat malam, Mentor Erik. Selamat malam, rekan-rekan semua. Selamat malam, Anang. Saya mau bertanya ke pemilikan juga. Misalnya, ada perusahaan yang didirikan oleh dua orang. Perusahaan tersebut sudah didirikan lebih dari 10 tahun. Saat ini perusahaan tersebut sedang berkembang pesat. Misalnya salah satu dari pendiri tersebut mengundurkan diri. Nanti bentuk perusahaannya bagaimana? Pembagian kekayaan perusahaan tersebut bagaimana? Apakah jika saham dibeli sepenuhnya oleh pihak A, apakah pihak B masih bisa ikut mengelola perusahaan tersebut? Dan apakah saham ditransfer ke pihak lain, apakah pihak B masih bisa ikut mengelola perusahaan tersebut? Oke. Saya ngerti yang dikatakan Anang itu. Sangat bagus pertanyaannya, Anang. Ini materi pengantar akuntansi tentang akuisisi, tentang merger. Jadi saya tidak akan menjawab, walaupun saya semester lalu ngajar pengantar akuntansi. Ini akan dipelajari semester depan. Tenang aja, semua akan ada waktunya. Iya, ini dipelajari nanti kalian diajarin bagaimana misalnya ada 3
terus saham ada 3 orang, terus tiba-tiba si A, B, dan C. Si C ini tiba-tiba mengundurkan diri. Nanti pembagiannya bagaimana? Nanti kalian akan dilatih untuk menghitung juga pembagiannya bagaimana. Kalian akan diajarin nanti di semester depan. Sekarang Enggak, sekarang. Beda materi. Oke, beda materi ya. Mungkin kamu bisa buat pengingat gitu kan di catatan biar semester depan diingatin lagi. Enggak, semester depan ada di pengantar akuntansi. Ada lagi? Terima kasih Anang atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang bertanya atau kita lanjutkan diskusi bagaimana si Jack Ma ini membangun bisnis Alibaba Group. Ayo. Ada baru akan instruksi Bu, itu tadi ya, Itu yang tadi. ya. Betul sekali Bu, pemerintah lebih tahu, lebih hebat dibanding itu. Jadi kita masyarakat percayakan saja kepada ahli. Ya benar. Jadi semua itu sudah ada posisinya. Jadi kita misalnya sebagai mahasiswa, ya kita belajar. Kita diberi kesempatan sekarang masih belajar, kita belajar bagus-bagus. Kita ada ilmunya, nanti ketika kita sudah tamat, kita jangan nambah-nambahin beban Indonesia, misalnya jadi pengangguran besar-besaran begitu. Tapi kita sudah ada modal, misalnya kita bangun bisnis, karena kita sudah belajar bisnis dari S1, gimana-gimana, akhirnya kita buka usaha lah gitu. Jangan malah jadi beban begitu. Setiap orang sudah punya perannya masing-masing, kerjakan aja perannya masing-masing begitu dengan baik. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Saya pikir kalian banyak banget pertanyaan. Rupanya nggak ada, cuman beberapa. Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Satu lagi. Boleh. Ibu-ibu. Satu lagi. Bagaimana mengaplikasikan yang kita pelajarin ini untuk kedepannya setelah lulus gitu Bu. Kayak sekarang kan kita belajar pengantar bisnis nih. Saya tuh pengen ilmu dari pengantar bisnis ini ketika saya masuk ke sebuah perusahaan gitu terpakai gitu loh Bu. Bagaimana mengaplikasikannya? Bagaimana mengaplikasikannya? Iya Bu. Agak ini ya pertanyaan, agak ambigu ya. Maksudnya tuh pengantar bisnis otomatis kan kita belajar nanti untuk berbisnis atau kita masuk ke sebuah perusahaan. Dan saya tuh ingin ilmu yang dapat dari pengantar bisnis ini bisa dipakai nanti pas saya kerja gitu loh Bu. Bagaimana itu cara mengaplikasikan? Gini sih, sekarang balik lagi ke kita gitu. Ketika kita mendapatkan pelajaran ini, sebenarnya apapun itu kita bisa ambil kayak gitu. Misalnya kemarin itu belajar tentang buat skema-skema ya. Terus kalau misalnya ada kesalahan, bagaimana caranya, begitu-begitu kan, berarti kita lihat, oh nanti ketika kita mempunyai kesalahan, misalnya dalam bekerja atau dalam berbisnis, kita nggak perlu panik. Pertama, karena kita sudah tahu gini, apa masalahnya, apa yang harus kita lakukan, apa faktor utama kesalahan ini.
Apa penyebabnya, sebab akibatnya. Kita kan kemarin sudah belajar tentang kayak pesawat itu kan. Sebab akibatnya apa? Oh, kira-kira kalau ini sebabnya, ini akibatnya, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Begitu. Sama seperti misalnya di kehidupan sehari-hari juga begitu. Kita belajar sebenarnya seperti pengantar bisnis ini. Misalnya gini, kita belajar pengantar akuntansi lah, misalnya pengantar akuntansi kita belajar tentang debit kredit, dan itu misalnya kalau kita nggak buka bisnis sekalipun, kita diajarin bagaimana mengatur keuangan kita, bagaimana pendapatan kita, pengeluaran kita tidak lebih besar dari pendapatan kita, bagaimana kita memanage keuangan kita. Nah, ketika kita bisa memanage keuangan kita, kita terapkan di bisnis kita. Kita bisnis apa, kita bisa memanage dengan baik bisnis kita, begitu. Tergantung bagaimana cara kita menilai seberapa banyak ilmu yang kita dapat pada saat kita belajar mata kuliah tersebut. Begitu. Ketika kita menganggap mata kuliah ini, oh banyak yang bisa kita ambil, berarti nanti atau cepat atau lambat kita akan menerapkannya kalau misalnya kita ketemu kasus seperti itu di dalam kehidupan kita, gitu. Tergantung kita sih. Makanya kenapa saya kasih kasus Alibaba, kasih kasus kita bedah si Alibaba Group ini. Nanti kita belajar bagaimana si Alibaba menerapkan ilmu dia dengan dia memulai bisnis si Alibaba ini, si Jack Ma. Kita akan belajar nanti dari Jack Ma. Ada yang jawab. Tergantung jalan mana yang akan kita pilih, benar. Jika kita masuk ke sebuah organisasi atau perusahaan, maka pengantar bisnis kita bisa aplikasikan dalam memajukan organisasi atau perusahaan tersebut. Namun jika kita ingin terjun dalam bisnis langsung, maka ketika kita menjalankan bisnis tersebut bukan hanya dengan modal berani dan modal dana, tetapi kita sudah punya dasar ilmu yang sudah kita pelajari dalam pengantar bisnis. Benar sekali ya, ini jawabannya si Dewi. Aki di Selengkat Pocong, aku mau tanya dong. Oh, Aki di Selengkat Pocong, mau tanya dong, boleh? Irfan boleh, silakan bertanya. Oke, pertanyaan dari Irfan ya, ini ya. Di pasar negara maju, memandang sebelah mata produk dari negara sedang berkembang sebagai produk yang kualitasnya rendah. Strateginya gimana sih, atau caranya gimana supaya produk-produk buatan negara maju seperti Indonesia itu bisa bersaing dan sukses? Oh, ayo gimana? Ada nggak yang mau berpendapat? Katanya produk dari negara berkembang itu dipandang sebelah mata oleh negara maju. Bagaimana sih caranya biar produk buatan negara berkembang seperti Indonesia itu dapat bersaing dan sukses dengan produk dari negara-negara maju? Saya Bu. Boleh. Dewi. Untuk negara kita Indonesia itu kan masih negara yang berkembang ya Bu, dan ya mungkin memang dianggap atau dipandang sebelah mata dengan negara-negara maju. Bagaimana sih caranya untuk buatan negara kita berkembang seperti Indonesia itu kan bisa bersaing gitu ya. Yang pertama sih, yang pasti dari diri sendiri dulu atau dari bangsa Indonesia sendiri dulu. Jadi harus bangga dulu dengan produknya sendiri. Kadang kan orang kita kan lebih kayak membanggakan produk-produk yang sudah ada namanya ya Bu, merek-merek yang udah ada namanya gitu, seperti misalkan produk handphone. Oh bangga nih pakai Samsung buatan Korea gitu. Oh bangga nih pakai iPhone gitu. Atau misalkan pakai baju lah,
kita bangga nih pakai baju yang mereknya H&M atau Gucci dan lain sebagainya, tetapi kita tidak menggunakan produk dalam negeri sendiri gitu loh. Kitanya sendiri itu belum bangga dengan produk dalam negeri. Jadi bagaimana negara lain itu bisa melihat bisa melihat produk-produk buatan kita gitu. Kita bangsa Indonesia sendiri itu tidak bangga terhadap produk dalam negeri seperti itu. Jadi harus kesadaran dari diri sendiri dulu sih sebenarnya. Iya. Itu Iya, benar sih, benar sekali. Tapi sebenarnya begini sih, yang dibilang Dewi tadi benar. Kadang banyak juga yang memang kenapa sih negara kita gini, tapi dia pun tidak pakai produk Indonesia dengan alasan lebih nyaman, kata dia begitu kan, lebih nyaman. Balik lagi, kita juga sebagai misalnya yang buat produk, misalnya produk baju gitu, kita juga harus buat produk bagaimana konsumen kita itu bisa nyaman memakainya, tidak hanya asal dijual begitu, tidak ya, yang penting saya mau jual baju begini tidak. Yang satu kan si dari produsennya sendiri mempunyai kesadaran untuk membuat produk yang memang layak untuk bersaing begitu di pasar. Yang kedua memang dari sisi konsumen juga, konsumen harus mencintai produk-produk dalam negeri begitu, seperti yang dikatakan si Dewi tadi. Ada juga sih kayak setahu saya ya, dulu guru saya dia dari Amerika, malah dia bilang dia datang ke Indonesia alasannya karena dia selalu pakai sepatu buatan Indonesia, dan itu memang produksi Bandung. Sepatu dari Bandung itu memang di Amerika ternyata diminati. Teman-temannya juga bilang bagus, mereka suka teman-temannya yang di Amerika sana. Sebenarnya sih belum semua produk Indonesia yang banyak diminati oleh orang luar. Masih, kalau menurut setahu saya masih sepatu sih, karena teman saya ada juga yang di Taiwan, malah dia sering beli gitu dari Bandung langsung, katanya lebih bagus daripada sepatu-sepatu yang dia biasa beli begitu. Malah dia jadi mungkin ya begitu, kadang Indonesia itu belum bangga juga, sementara yang lain juga mungkin beli pesan sepatu dari Bandung, mungkin Indonesia beli sepatunya Adidas kali gitu ya. Jadi dari produsennya juga harus sadar buat produk berkualitas, dari konsumennya juga sadar untuk memakai produk-produk sendiri begitu. Perluas jaringan dengan pemasaran aktif, iya juga, perluas jaringan juga. Sebenarnya semua harus saling bekerja sama dan berkaitan. Seperti pendakian yang cukup terkenal yaitu Eiger juga. Lihatlah Indomie mendunia, ya. Karena Indomie mendunia karena memang orang Indonesia nggak bisa makan tanpa Indomie ya. Indominya ada bumbu cabenya soalnya. Jadi Indomie mendunia. Ada lagi pertanyaan? Indomie sistem, iya, kenapa sistem pemasaran Indomie bagus memang. Tapi yang paling sangat mencolok itu orang Indonesianya pun seperti kalau nggak ada Indomie tuh kayak nggak ini. Jadi pasti pun di mana-mana ada yang jual Indomie begitu. Karena kita pun kayak misalnya di Taiwan pun yang saya cari Indomie gitu. Karena ada bumbu micinnya itu lebih terasa gitu di Indomie. Sahur aja pakai Indomie, Bu. Iya kan, bumbu Indomie. Iya. Karena kita sendiri orang-orang Indonesianya ketika kita kemanapun kita memakan Indomie, kita bangga seperti tadi. Istilah kalau baju pasti kita pakai gitu. Generasi micin semua kan soalnya. Ada lagi pertanyaan?